Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falur Rahman, NIF 18087249. Saya akan menyampaikan tugas kondisi fisik saya, yaitu bab 8, perencanaan jangka pendek. Yaitu yang pertama, siklus mikro. Etimologi atau studi definisi kata-kata dari istilah siklus mikro dapat dilacak melalui bahasa Yunani dan bahasa Latin. Istilah Yunani mikros berarti kecil, sedangkan bahasa Latin siklus mengacu pada urutan fenomena yang berhasil larli. Jadi, dalam metodologi penelitian, siklus mikro mengacu pada pelatihan mingguan program yang dalam program tahunan berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan, memuncak untuk tujuan utama atau kompetisi tahunan. Siklus mikro mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dan fungsional pelatihan, yang melalui siklus dan isinya menentukan kualitas pelatihan proses. Tidak semua pelajar pelatihan dari siklus mikro memiliki sifat yang sama. Mereka melakukan bergantian sesuai dengan tujuan pelatihan, volume, intensitas, dan metode yang manapun mungkin dominan dalam fase pelatihan tertentu. Selanjutnya, tuntutan fisiologi dan psikologis diberikan pada atlet tidak bisa stabil, tapi sebaliknya harus berubah tergantung pada kapasitas kerja, kebutuhan pemulihan dan regenerasi, dan jadwal kompetisi. Karakteristik utama siklus mikro. Karakteristik utama digunakan untuk siklus mikro berasal dari tujuan umum pelatihan dan merupakan peningkatan faktor pelatihan dan peningkatan atlet kinerja. Urutan disarankan di atas harus dianggap sebagai panduan umum dan harus diterapkan sesuai dengan spesifik pelatihan olahraga dan atlet kebutuhan. Intensitas yang meningkat secara progresif menyimpulkan di bagian tengah, sementara menjelang akhir pengembangan daya tahan menang. Lalu selanjutnya parameter metodis untuk pembangunan siklus mikro. Seringkali agar memiliki efek pelatihan, melatih pelajar dengan tujuan yang sama dan konten harus diulang 2-3 kali selama siklus mikro yang sama. Pengulangan pelatihan serupa beberapa kali adalah keadaan sulit untuk mempelajari elemen teknik atau mengembangkan kemampuan biometrik, atau orang Romawi biasa mengatakan bahwa repetitia mater studiorum est. Pengulangan adalah ibu studi. Namun selama siklus mikro, latihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan biometrik harus diulang dengan beragam frekuensi. Lalu sejauh pengembangan siklus mikro, ada banyak faktor untuk mempertimbangkan. Di antara hal-hal berikut ini sangat penting. Tetaplah tujuan siklus mikro, terutama untuk faktor pelatihan yang dominan. Atur tingkat absolut pekerjaan yang akan digunakan dalam pelatihan seperti jumlah pelajar pelatihan, volume, intensitas, dan kompleksitas pelatihan. Style tingkat kerja. Dengan pelajaran pelatihan yang kurang insentif, memutuskan karakter pelatihan, menunjukkan pada jenis metode dan cara pelatihan yang akan digunakan. Pelajar style pelatihan atau hari kompetisi. Jika rencana siklus mikro sangat sering dimulai dengan pelatihan intensitas rendah atau sedang, pelajaran dan kemampuan dengan yang semakin insentif sebelum kompetisi yang penting. Siklus mikro dapat digunakan dengan satu puncak hanya yang harus dicapai 3-5 hari sebelum kompetisi dimulai. Selain hal di atas, pelatihan juga harus menuntut atletnya harus melakukan satu atau lebih pelajaran pelatihan per hari serta waktu dan konten.
Bab 8. Dari setiap pelajaran dan akhirnya setiap siklus mikro harus didahului oleh pertemuan singkat antara pelatihan dan atlet. Sementara pertemuan pelatihan dapat didiskusikan. Yang pertama, tujuan untuk setiap faktor pelatihan dan kinerja akhir atau standar tes harus dicapai selama siklus makro. Yang kedua, metode dan saran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, rincian program. Yang keempat, informasi lain. Pelajaran pelatihan dari siklus mikro, pelatihan harus menyimpulkan dengan pertemuan singkat, di mana dia harus yang pertama menganalisis apakah itu tujuan tercapai. Yang kedua, menganalisis aspek negatif dan positif mengenai perilaku atlet dan motivasi. Yang ketiga, biarkan atlet membuat komentar mereka sendiri tentang siklus mikro terakhir. Yang keempat, garis besar perubahan yang harus dipertimbangkan untuk masa depan dan yang dapat tercermin dalam siklus mikro tersebut. Selanjutnya, bab 9 yaitu tahunan rencana. Rencana tahunan adalah alat yang digunakan oleh pelatih untuk mengarahkan dan membimbing pelatihan atlet lebih dari 1 tahun. Ini dasarnya pada konsep prioritas atau pembagian tahunan rencana ke dalam fase pelatihan dan prinsip-prinsip pelatihan. Sebuah program peningkatan perilaku dan direncanakan lebih dari 1 tahun untuk memaksimalkan peningkatan di Indonesia. Penampilan seorang atlet sebagai prinsip umum. Ini berarti bahwa seorang atlet harus berlatih terus-menerus selama kurang lebih dari 11 bulan, sementara selama yang terakhir dia harus hanya melakukan pengurangan jumlah pekerjaan. Pelatihan untuk memfasilitasi istirahat dan regenerasi psikologis dan SSP sebelum awal tahun pelatihan lainnya. Seperti yang ditanyakan sebelumnya, tujuan utama pelatihan adalah untuk mencapai tingkat pelatihan kinerja pada waktu tertentu atau yang biasanya merupakan kompetensi utama tahunan ini. Bahkan menurut Matev 1965 menemukan bahwa dari sekelompok besar atlet perenang dan atlet angkat berat Rusia berpartisipasi dalam Olimpiade dan kejuaraan dunia, hanya 15-25% dari mereka yang melakukannya. Kinerja teratas bertepatan dengan kompetisi utama. Lalu selanjutnya, prioritas. Prioritas adalah proses pembagian rencana tahunan menjadi fase-fase kecil pelatihan untuk memungkinkan program diatur ke dalam segmen yang lebih mudah dikelola dan untuk memastikan puncak yang tepat untuk kompetisi utama tahun ini. Partisipasi seperti itu meningkatkan organisasi pelatihan yang benar. Lalu rencana tahunan, tahap dari tensis kompetisi persiapan pelatihan. Pada faktor dalam pengembangan dan kebutuhan pendekatan beraturan dalam kesempurnaan kemampuan biomotor adalah peningkatan bentuk atlet, baik volume dan intensitas pelatihan harus ditingkatkan secara tidak wajib seperti yang disusul oleh prinsip peningkatan progresif beban dalam pelatihan. Kebutuhan yang tinggi dalam pelatihan untuk mengganti fase kegiatan yang penuh stres dengan periode pemulihan, recovery dan regenerasi, di mana atlet terkena tekanan jauh lebih sedikit. Fase seperti itu atau biasanya transisi memfasilitasi penciptaan suasana hati yang menyenangkan dan menghasilkan potensi atlet sehingga memberikan landasan yang kuat untuk periode berikutnya. Pekerjaan berat, klasifikasi rencana tahunan. Meskipun rencana tahunan berada tergantung pada spesifikasi olahraga, klasifikasi
olahraga musiman atau ski kuno, sepeda bola. Atau untuk olahraga yang hanya memiliki satu jurusan, kompetisi selama satu tahun ini hanya satu fase kompetisi yang lazim seperti tahunan rencana disebut siklus tunggal. Artinya hanya ada satu fase kompetisi di sana ke depan satu puncak hanya untuk satu kompetisi besar. Rencana dibagi ke dalam 3 fase klasik pelatihan, yaitu persiapan kompetitif dan transisi. Sementara tahap persiapan meliputi persiapan umum dan spesifik kompetisi. Fase dibagi menjadi beberapa subfase yang lebih kecil. Subfase prakompetitif yang biasanya termasuk kompetisi permanen satu mendahului subhes dari kompetisi utama, di mana semua kompetisi resmi dijadwalkan sebelum kompetisi utama. Yang paling penting satu di tahun ini, 2 fase pendek direncanakan. Yang pertama adalah fase pembongkaran, yaitu selama volume dan intensitas pelatihan diturunkan sebelum atlet dapat bergenerasi sebelum mengambil bagian dalam kompetisi utama. Fase persiapan khusus yang dapat diselenggarakan secara terpisah atau bersama-sama, dan fase bongkar berikut, di mana pelatihan dapat membuat beberapa teknik dan terutama perubahan taktis. Fase ini juga dapat digunakan untuk relaksi dan persiapan kolegial atau kompetisi. Lalu fase persiapan 1 yang biasanya merupakan yang terpanjang dari 2 fase persiapan. Fase kompetitif, transisi yang sangat singkat, biasanya 1 minggu, terkait dengan fase persiapan 2. Awal mula fase ini mungkin fase pembongkaran untuk tujuan pemulihan. Kompetitif fase kedua. Lalu selanjutnya sebuah fase transisi seperti yang dapat diamati. Siklus 2 terjadi dari 2 mono pendek. Siklus harus dihubungkan bersama melalui fase bongkar dan persiapan yang singkat untuk setiap siklus. Lalu selanjutnya dengan asumsi bahwa setiap kompetisi terpisah 3-4 bulan, seorang atlet akan memiliki 3 fase kompetitif, dan rencana itu akan disebut trisiklus. Yang pertama berarti 3, seperti yang diilustrasikan. Siklus mengambangkan urutan pelatihan berikut, yaitu fasenya terbagi sebagai berikut. Fase persiapan 1 yang panjang, fase kompetitif 1, bongkar pendek, kompetitif fase 2, unloading, fase kompetitif 3, transisi. Ketika seorang pelatih merencanakan siklus, 3 kompetisi yang paling penting dari ketiga harus terjadi selama siklus terakhir. Di sisi lain, yang 3 fase persiapan yang pertama seorang harus menjadi yang terpanjang, di mana atlet harus menggabungkan fisik yang akan menumbuhkan 2 siklus berikut, seperti yang dapat diamati. 60 kurva volume adalah yang tertinggi, mencerminkan kepentingan relatif volume pelatihan dan fase persiapan 1 sebagai lawan dari 2 fase persiapan berikut. Kurva intensitas mengikuti pola yang mirip dengan satu siklus tunggal untuk masing-masing dari siklus. Lalu selanjutnya pada bab 10, yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah salah satunya karakteristik dan persyaratan modern latihan terorganisir dan terencana dengan baik. Program pelatihan selama periode yang panjang waktu sangat meningkatkan efisiensi persiapan untuk kompetisi besar di masa depan. Selain ini mendorong pemanfaatan yang rasional sarana dan metode pelatihan. Jangka panjang perencanaan hanya tergantung pada akumulasi pengetahuan dari kedua ilmiah dan empiris, informasi menyadari dan mengurangi dalam olahraga serta pengalaman dan didapat
oleh pelatih top dan spesialisasi pelatih di lapangan akan membantu dalam menyempurnakan seorang latihan. Lalu tujuan yang harus diorganisir selama beberapa tahun pembangunan semacam itu. Sebuah rencana harus mempertimbangkan 4 faktor berikut. Yang pertama, jumlah tahun pelatihan sistematis yang diperlukan untuk calon atlet. Yang kedua, usia. Yang ketiga, tingkat kemampuan alami yang dimiliki oleh seorang atlet atau calon atlet. Yang keempat, usia di mana seorang memulai latihan khusus dimulai. Seperti jumlah tahun yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi adalah 5-7, namun angka ini mungkin dipengaruhi oleh usia calon atlet ketika dia memulai program sistematis. Pada olahraga, jika program renang dimulai dari usia 12, hanya akan ada beberapa tahun lagi sampai pematangan dalam renang tercapai. Karena itu, program latihan jangka panjang atlet harus diubah secara drastis untuk mengakomodasi kebutuhannya. Mencapai tingkat kinerja yang tinggi sebagai lawan satu dalam kemampuan yang sama. Pada dinamika perkembangan fisik dan psikologis mengubah, cukup sering dan fungsi motorik dan psikologis mencapai optimal level antara usia 25-30 untuk pria dan sekitar 3-5 tahun lebih awal dari wanita, menurut Ozolin. Namun, orang mungkin tidak mengklaim bahwa usia di atas juga optimal untuk kinerja maksimal di semua olahraga. Misalnya, yang optimal performa dalam olahraga yang membutuhkan kecepatan maksimal tercapai oleh di sekitarnya usia 20-24. Demikian pula kegiatan yang membutuhkan banyak kekuatan dan daya tahan. Percepatan jangka panjang lebih rendah Fugger setting pada 16-20, sedangkan senam pada usia 14-16 untuk anak perempuan dan 18-24 untuk anak lelaki. Meski medali Olimpiade telah dimenangkan oleh para atlet lebih tua dari yang ditunjukkan di atas, mungkin adil untuk mengatakan bahwa kemenangan untuk atlet yang lebih tua dipertimbangkan oleh pelatih ketika menetap tujuan jangka panjang, terutama kinerja. Tujuan yang terjadi untuk tes seperti yang tercermin di antara tugas utama untuk harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui penggunaan berbagai macam latihan yang harus dialami para atlet. Yang kedua, mulai kinerja latihan khusus untuk orang yang dipilih. Yang ketiga, akuisisi keterampilan. Yang keempat, akuisisi teknik olahraga. Yang kelima, paparan atlet. Yang keenam, pengembangan tekad atlet. Yang keenam, pengembangan tekad atlet, keteguhan dan kemampuan untuk mengantar sebuah tujuan. Fase spesialisasi tugas berikut dapat dipertimbangkan melalui sebagai berikut. Yang pertama, tingkat persiapan fisik secara umum. Yang kedua, mengembangkan dan peningkatan fondasi persiapan fisik tertentu. Yang ketiga, menyempurnakan teknik olahraga dipilih. Yang keempat, meningkatkan manuver teknik olahraga. Yang kelima, tingkatan sifat psikologis. Yang keenam, pelajaran aspek teritorial. Lalu, ketika atlet berkembang, pelatih harus meningkatkan jumlah pelatihan. Rencana jangka panjang harus dipersiapkan, memperkirakan kenaikan tahunan untuk volume dan intensitas latihan. Lalu,
Setiap tahun, terutama untuk atlet terbaik, pelatihan harus menggabungkan penekanan di tempat pada terbaik sebagai latihan yang digunakan dalam pelatihan. Rencana tersebut harus menetap tes dan jika mungkin standar yang seharusnya berlaku setiap tahun. Lalu selanjutnya pengaturan berurutan mencerminkan keseluruhan alur pelatihan dari tahun ke tahun. Misalnya yang terjadi sejauh menyangkut persiapan fisik, awal fisik umum, persiapan dan keterampilan ketahanan aerobik ditekankan, mengarahkan ke fisik yang sangat spesifik. Persiapan daya tahan anaerobik menjelang akhir periode 4 tahun. Lalu harus diperoleh sebagai pertama program untuk standar setiap tes. Mereka diharapkan akan ditingkatkan setiap tahunnya mencerminkan perbaikan umum kemampuan. Adapun bentuk lakukan konsep pelatihan. Lalu seperti konsep dalam rencana tahunan, volume mendominasi persiapan awal fase kompetitif dan dilampaui oleh intensitas di bagian kedua oleh fase kompetitif sebagai akibat dari penekanan di tempat pada daya tahan anaerobik. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.